pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Bagus. Jadi sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum mulai kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya semuanya hadir? Hadir, Bu. Bagus. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang teks cerpen. Jadi sekarang kita belajar tentang teks fabel. Jadi ada yang tahu sebelumnya apa itu teks fabel? Saya, Bu. Ya, Siska, apa tuh? Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia, di mana tokohnya diperankan oleh binatang. Oh ya, bagus sekali. Jadi fabel itu adalah cerita yang diperankan oleh hewan, di mana hewan tersebut berperilaku seperti manusia. Oke, fabel ini memiliki ciri-ciri. Ada yang tahu sebelumnya ciri-ciri fabel? Saya, Bu. Ya, Rani. Tema yang digunakan selalu berhubungan dengan keadaan sosial, Ya, tema yang digunakan selalu berhubungan dengan keadaan sosial, lalu menggunakan sudut pandang orang ketiga, menggunakan sudut pandang orang ketiga, menggunakan alur maju, menggunakan alur maju, lalu mengandung amanat atau pesan. mengandung amanat atau pesan. Ada lagi ciri-ciri lain, yaitu pemerannya itu hewan, lalu hewan seolah-olah bertingkah seperti manusia. Dan biasanya fabel ini menggunakan bahasa non formal atau bahasa sehari-hari. Lalu karakter yang digunakan juga mirip seperti karakter manusia. Yang terakhir itu ada struktur atau unsur-unsurnya. Struktur fabel itu ada 4. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir ada koda. Sebelumnya ada yang tahu apa itu orientasi? Ya, Efesus, apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal di suatu cerita. Bagian ini ada pengenalan tokoh latar, waktu latar, tempat, serta watak tokoh. Jadi orientasi itu bagian awal pengenalan cerita, di mana menggunakan pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, suasana. Lalu ada komplikasi. Ada yang tahu apa itu komplikasi? Ya, Stefania, apa itu komplikasi? Komplikasi adalah hubungan sebab akibat sehingga munculnya masalah. Komplikasi dimulai saat munculnya masalah hingga masalah mencapai puncaknya. Ya, bagus sekali ya. Komplikasi seperti yang dikatakan teman-teman kalian, komplikasi itu munculnya masalah atau konflik. Lalu resolusi. Apa itu resolusi? Ada yang tahu? Siap. Ya, apa? Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Ya, seperti yang
penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir ada koda. Siapa yang tahu? Saya Bu, pesan moral. Oh iya, bagus sekali. Koda itu adalah pesan moral. Ini biasanya mengandung amanat yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Oke, jadi itu pengertian fabel, ciri-ciri fabel dan struktur fabel. Di sini gua akan memutarkan satu video. Jadi tolong Anda semuanya menyimak dengan baik video yang Ibu putarkan. Lalu nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terkait video tersebut. Jadi Ibu akan melihat apakah Anda benar-benar menyimak atau tidak. Anda yang menyimak pasti bisa nanti menjawab video yang Ibu putarkan. Baik, Ibu putarkan ya. Semut dan burung merpati. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang menemukannya. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini, Semut. Maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan sang burung. Terima kasih, Merpati. Kebaikanmu akan selalu ingat. Oke, jadi itu tadi video yang Ibu putarkan. Sudah Anda simak kan dengan baik? Ya, Bu. Oke, jadi Ibu akan memberikan hanya 2 pertanyaan. Ibu akan melihat siapa saja memang yang betul-betul menyimak video yang Ibu berikan. Oke, pertanyaan pertama. Siapa saja tokoh dalam cerita fabel tersebut? Oke. Tokohnya semut dan merpati. Ya, betul sekali ya. Berikan aplaus untuk temannya. Pertanyaan yang kedua itu, apa amanat yang dapat kita ambil dalam teks cerita fabel tersebut? Ya, Amanat yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya saling membantu, persahabatan dan kerjasama bisa muncul di antara individu. ya betul sekali. Berarti ada 2 teman kalian yang betul-betul menyimak ya. Yang lain? Oke, jadi sekian pelajaran kita tentang teks fabel. Kalian ulang-ulang kembali nanti di rumah tentang teks fabel ini karena minggu depan kita ada ulangan. Mulai dari pelajaran sebelumnya juga kalian harus ulang-ulang agar nilai ulangan kalian bagus. Buka juga LKS halaman 24 nanti sampai halaman 28. Di situ ada banyak soal. Jadi tolong dikerjakan dengan baik sekalian sebelum ulangan nanti kita kumpul semua soal tugas-tugasnya. Oke, Anda semuanya, sekian pembelajaran kita